Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Wah, senangnya kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, walaupun masih daring, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Tetap bersabar, menunggu waktu Tuhan akan pulihkan pandemi ini dan kita bisa bersama-sama berkumpul, bercerita, dan memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, kalau begitu Kakak Ica mau tes lagi deh semangatnya adik-adik yang di rumah. Siap-siap ya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Nah, karena melihat semangatnya adik-adik yang sudah luar biasa, Kakak Ica mau ajak kalian semua berdiri deh. Ayo yang di rumah kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Ya adik-adik, ya sebelum kita masuk dalam ibadah pembukaan, mari kita berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di pagi hari Minggu yang cerah ceria ini Tuhan, kami menghadap kepadamu, kami berserah diri Tuhan, kami mau beribadah bersama dengan-Mu Tuhan dalam ibadah Minggu pelayanan anak pada hari Minggu yang cerah ceria ini. Ya Tuhan Yesus, begitu besar kasih dan karunia-Mu, kami telah hadir dan telah menempatkan waktu untuk beribadah bersama dengan kakak layan dan juga adik-adik layan kami yang terkasih Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dan juga tak lupa kepada adik-adik layan kami yang mungkin sempat tidak ikut dalam ibadah ini, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap proses kehidupan bersama dengan kedua orang tua, saudara-saudari yang ada di dalam. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di hari Minggu yang cerah ceria ini Tuhan, kami semua akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Ya Tuhan Yesus, tolong kami, tolong pahami kami, berikan kami pengertian yang mendasari dari ayat Alkitab yang akan kami baca sebentar Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan berkati masing-masing pikiran kami, berkati pendengaran kami, dan berkati juga membaca Alkitab agar membacakannya dengan penuh khusyuk dan penuh keberkatan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk membacakan Alkitab dan mendengar firman Tuhan berdasarkan firman yang hidup yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang berbunyi, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan melihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandumnya, "Panggil pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja untuk jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah bacaan Alkitab kita hari ini. Saja kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang menceritakan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan pada suatu hari ada seorang tuan rumah pemilik kebun anggur sedang mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar ia berkeliling dan berjumpa dengan orang yang sudah siap untuk bekerja. Mereka ini orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah profesional. Tidak diragukan lagi pekerjaan mereka, adik-adik. Karena sehari-hari pekerjaan mereka seperti itu. Akhirnya mereka sepakat menerima upah 1 hari 1 dinar. Akhirnya mereka mulai bekerja. Pukul 9 pagi adik-adik, tuan ini keluar rumah lagi. Dia mencari para pekerja. Dia berjalan sampai ke pasar. Dia melihat ada orang duduk-duduk di sana. Dia katakan, "Mengapa kamu hanya duduk-duduk saja?" Mereka katakan, "Kami tidak bekerja, Tuan. Tidak ada yang mempekerjakan kami." Tuan ini katakan, "Kalau begitu, kamu pergi saja ke kebun anggur saya. Nanti saya akan memberikan kamu gaji yang pantas." Akhirnya mereka pergi bekerja. Pada pukul 12 siang dan pukul 3 sore, tuan ini pergi lagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Akhirnya dia dapat mereka yang mau bekerja dan dia pekerjakan mereka. Pukul 5 sore, tuan ini keluar rumah lagi. Dia pergi mencari para pekerja. Dia melihat ada orang yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Kata si tuan ini, "Kamu tidak bekerja?" Mereka katakan, "Tidak, Tuan, tidak ada mempekerjakan kami." Tuan itu katakan, karena kemurahan hatinya, tuan ini katakan, "Kamu pergi ke kebun anggur saya, nanti saya akan memberikan kamu gaji yang pantas." Sebenarnya adik-adik mereka mau bekerja, tetapi karena mereka belum berpengalaman, jadi tidak ada yang mempekerjakan mereka. Nah, kan kita mau tanya, ada berapa kali si tuan rumah ini pergi mencari
bekerja. Berapa kali adik-adik? Ada 5 kali. Pertama pagi-pagi benar, yang kedua jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Akhirnya malam tiba. Para pekerja ini waktunya menerima upah. Tuan ini katakan kepada mandor, "Mandor, bayar upah mereka. Mulai dari yang terakhir datang tadi, yang terakhir bekerja." Jam berapa itu mereka yang terakhir bekerja adik-adik? Jam 5 sore. Nah, mereka antri yang jam 5 sore mendapat upah 1 dinar, jam 3 sore 1 dinar, dan seterusnya. Nah, datang pekerja yang masuk terdahulu, yang tadi pagi-pagi benar. Nah, mereka berharap akan mendapat upah yang lebih karena mereka bekerja lebih lama. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu adik-adik. Mereka hanya mendapat 1 dinar. Mereka bersungut-sungut adik-adik. Mereka lihat, kenapa kami hanya mendapat 1 dinar. Mereka marah-marah, tidak senang, mereka kecewa. Mereka protes kepada si tuan yang punya kebun anggur ini. "Tuan, kenapa kami hanya diberikan 1 dinar sama dengan mereka, sedangkan kami bekerja lebih lama. Kami bekerja di bawah terik matahari, kami kepanasan. Kenapa kami harus sama dengan mereka?" Tuan ini katakan, "Saya sudah berlaku adil kepada kalian. Kita kan tadi sudah sepakat, bekerja 1 hari mendapat upah 1 dinar. Mengapa kamu harus iri hati kalau saya mau bermurah hati? Iri hatikah engkau kalau saya mau bermurah hati?" Begitu kata si tuan. Tuan ini katakan, "Apa yang saya miliki bebas saya gunakan untuk siapa saja, bebas saya berikan untuk kepada siapa saja. Iri hatikah engkau kalau saya mau mempergunakan milik saya untuk siapa saja?" Nah, adik-adik, cerita yang kita ambil di mana tuan rumah ini mempunyai sifat murah hati. Ia tidak membeda-bedakan antara yang punya kemampuan bekerja dan orang yang tidak mampu bekerja. Tidak ada yang memakai mereka bekerja dengan ketidakmampuan mereka, tapi Tuhan ini mau memakai mereka bekerja. Itu karena kemurahan hati si Tuhan ini untuk mempekerjakan mereka, dan mereka diberi upah yang baik untuk mereka. Pesan firman untuk kita semua adik-adik, Allah kita sifatnya Allah yang murah hati. Dia menyatakan kemurahan hatinya kepada setiap orang, kepada semua orang, tidak membeda-bedakan. Dia berkenan menyatakan kemurahan hatinya bagi semua orang. Kemurahan hati Tuhan tidak terbatas adik-adik. Kemurahan hati Allah tidak terbatas, baik kepada anak yang rajin, pandai, maupun yang berprestasi. Tetapi Tuhan juga selalu bermurah hati kepada anak-anak yang mau bangkit dari kemalasan, malas belajar, malas mengerjakan PR. Ayo adik-adik semangat untuk berubah, kita berubah menjadi anak-anak yang lebih rajin lagi. Mau belajar agar kita menjadi orang yang berprestasi. Apabila ada teman memperoleh nilai yang lebih tinggi, padahal sebelumnya dia mendapat nilai yang rendah, maka tidak perlu iri hati. Justru kita senang, kita support dia, dan itu menjadi motivasi bagi diri kita untuk lebih giat lagi belajar. Nah, adik-adik, jangan iri hati melihat juga berkat orang lain atau yang dimiliki orang lain. Misalnya teman kita mempunyai handphone yang lebih bagus, mainan yang lebih bagus, tas yang lebih bagus. Karena Tuhan memberikan kepada setiap orang menurut ukuran pemberian yang sudah Tuhan tentukan adik-adik.
Tidak ada gunanya kita iri hati atau sombong. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu hanya karena kemurahan hati Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kita. Nah, tentunya juga jika adik-adik atau orang tua kita, mama papa, juga ada berkat dari Tuhan. Tuhan juga memberikan berkat itu menurut yang Tuhan pandang baik bagi adik-adik, bagi kita semua. Karena Tuhan memberikan kepada semua orang menurut kebutuhan masing-masing. Oleh karena Allah murah hati, kepada semua orang, adik-adik juga punya sifat murah hati. Kepada semua orang, kepada siapa saja, kepada teman kita, walaupun orang yang kita tidak kenal, jangan kita pilih-pilih. Kalau memang mereka patut ditolong, kita tolong. Karena kita diajarkan Tuhan untuk selalu bermurah hati. Jangan selalu iri, karena apa yang kita punya itu semua anugerah dari Tuhan. Oke adik-adik, itulah cerita dari Kanita. Terima kasih, sampai jumpa. Dah. Pagi anak-anak, kita akan berkreasi melalui aktivitas pagi ini. Kita akan membuat setangkai anggur, ya, perhatikan. Nah, caranya membuat anak-anak, kita siapkan karton, dipotong sepanjang 11 cm, lebarnya setengah senti lebih sedikit, ya. Kita bikin 13 lembar, ya, 13 lembar. Lalu kita akan bikin lingkaran ini, ya, sebanyak 13 lembar. Lalu kita akan nyambung kita akan dari bawah lalu terus naik ke atas. Jadi dibuat begini, ya. Pertama 1, terus yang kedua 2 lingkaran, yang ketiga 3 lingkaran, dan berikutnya 4 lingkaran. Lalu kita naik menjadi 3 lingkaran lagi. Maka jadilah setangkai, ya, 13 lingkaran. Lalu sekarang kita membuat daunnya, ya. Jadi daunnya, ini daun. Lalu berikutnya kita akan mengambil karton dan kita tempelkan lingkaran 13 lingkaran anggur tadi. Lalu kita gunting, ya. Kita akan gunting sehingga dia menjadi anggur, ya. Dan buat tadi daunnya bisa anak-anak bikin 3 juga, ya. Nah, lalu kita tempelkan sehingga setelah itu kita akan menulis di bawahnya, hidupku berguna di dalam Tuhan. Jadi akhirnya jadilah setangkai anggur, dan kata-kata di bawahnya, hidupku berguna di dalam Tuhan. Anak-anak semua, baik anak kecil, anak kandung, anak TK, semuanya itu sangat berguna di
dalam Tuhan hidup anak-anak ini. Nah, inilah dia tangkai anggur yang sudah jadi, bisa ditaruh gantungan untuk digantung di tembok atau di pintu untuk anak-anak di rumah. Nah, anak-anak silahkan berkreasi untuk membuat tangkai anggur. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sudah beraktivitas, saatnya kita memberikan persembahan. Kita menyanyi lagu yang berjudul Tuhan Memanggilmu, sambil persembahannya dijalankan, kita nyanyi bersama-sama ya. Dan jadi
saatnya kita akan doa syafaat. Untuk itu, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih atas kebersamaan Engkau di dalam ibadah kami. Bapak, tiba saatnya kami menaikkan seluruh pergumulan hidup kami anak-anak-Mu melalui doa syafaat. Kami anak-anak mau mendoakan bangsa dan negara agar dilindungi dari bahaya yang mengancam keutuhan bangsa kami, serta kami juga mendoakan pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden hingga pemimpin di daerah, agar dapat memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana, serta memberi rasa keadilan bagi seluruh agama yang ada di Indonesia. Dan kami juga meminta kuasa-Mu agar dapat menghilangkan virus corona yang sedang melanda seluruh dunia ini, agar dapat berlalu dan kami dapat menjalani hidup kami dengan normal kembali ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberi persembahan. Berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pekerjaan pelayanan di gereja-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, tolong berkati gereja kami, pendeta-pendeta kami, majelis-majelis yang bertugas, jemaat-jemaat dari sektor 1 sampai 12. Tuhan Yesus, tolong berkati semua pelayanan di gereja kami supaya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di surga, itulah doa kami anak-anak-Mu ini. Kiranya Engkau mari mendengar dan menjawab seturut kehendak Engkau Bapa. Ya Tuhan, kelanjutan dari ibadah kami ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Engkau, agar dari awal, pertengahan hingga selesainya bisa berjalan dengan baik. Hanya ini doa dan sembahyang kami sudah naikkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah impak kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan dari Kakak Layan. Terima kasih buat hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama walaupun hanya lewat impak online, tapi Tuhan boleh menyatukan kami untuk mendengarkan, bersekutu dan memuji nama Tuhan melalui impak online pada hari Minggu ini. Tuhan, berkati kami, berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, jauhkanlah kami daripada segala sakit, penyakit Tuhan. Berkati kami dalam hari-hari kami seminggu ke depan Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik dan kakak Layan, kalau keluar rumah, pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ingat ya untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Oke? Tetap semangat belajar dan tetap rajin IHEMPA dari rumah. Hai adik-adik, untuk tetap menjaga kesehatan kita harus rajin makan makanan yang sehat dan juga jangan lupa minum vitamin ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.